Sesungguhnya napas-napas engkau dan napas-napas selain engkau sungguh telah meliputi akan dia oleh takdir. Jadi seluruh napas-napas kita ini dan napas-napas orang lain itu semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Walaupun satu napas, tidak ada yang keluar daripada takdir Allah. Wala yasduru minka wa min ghairik illa ma sabaqa bihi ilmuhu wa qada'uhu subhanah. Dan tidaklah timbul napas engkau, dan tidaklah timbul itu napas daripada engkau dan dari selain engkau, melainkan yang telah terdahulu dengannya pengetahuan dan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seluruh napas kita ini dan napas orang-orang lainnya itu sudah dahulu kala diketahui oleh Allah dan sudah dahulu kala ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falazimaka an tarda bi qada'ihi wa qadarihi, maka wajiblah engkau bahwa ridha dengan keputusan Allah dan takdir Allah itu. Wajiblah engkau ridha dengan apa-apa yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Wa hakikatur ridha an la ta'tarida 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, dan bermula hakikat ridha itu adalah bahwa engkau tidak mengiktirad, bahwa engkau tidak membahas, bahwa engkau tidak menentang apalagi marah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, orang yang marah kepada Allah berarti adalah orang yang tidak ridha dengan Allah. Bisakah manusia, bisakah kita ini marah kepada Allah? Allah di akhirat nanti akan menanyakan kepada kita, wahai Fulan bin Fulan, engkau pada hari anu, jam anu, kenapa marah kepadaku? Wahai Fulan bin Fulan, engkau pada hari anu, tanggal anu, jam sekian, kenapa engkau mencela, mencaci makiku? Seorang hamba ini bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, aku tidak pernah marah kepadamu, aku tidak pernah mencaci makimu. Kata Allah, tidak, kau pernah marah kepadaku. Kapan kau marah kepadaku? Di waktu kau marah kepada hambaku. Kapan kau itu marah kepadaku? Di waktu kau marah kepada hamba-hambaku. Kapan kau mencaci maki aku? Ketika engkau mencaci maki hamba-hambaku. Nah, para muhibbin rahimakumullah, berarti kalau kita ini benci kepada hamba, kepada makhluk Allah, sama dengan benci kepada Allah. Kalau kita mencaci maki hamba Allah, makhluk Allah, pada hakikatnya kita mencaci maki Allah. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbud dahra fa innallahu wad dahru. Jangan kau mencaci maki terhadap masa. Jangan engkau mencaci maki keadaan-keadaan. Sesungguhnya Allah itulah yang mencipta keadaan-keadaan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana dalam hadis disebutkan, Allah bersabda, Allah berfirman kepada hambanya, "Ya Tuhan, wahai Fulan, ini di akhirat, aku sakit, engkau tidak menjenguk aku. Wahai Fulan, aku lapar, engkau tidak memberi makan kepadaku." Ujar si hamba, ya Allah, bagaimana engkau itu bisa sakit? Engkau Tuhan. Kata Allah, hambaku itu sakit, tapi kau tidak membisuknya.
Seseorang yang sakit itu adalah orang yang dikehendaki Allah sakit. Nah, kalau kita tidak membesuk dia, sama dengan tidak membesuk Allah. Kada mailangi Allah. Aku kelaparan, ya Tuhan, Engkau kada memberi makani aku. Jadi kita, ya Allah, Engkau Tuhan, mana mungkin lapar. Hambaku lapar, Engkau tidak memberi makan dia. Nah, lapar itu adalah ciptaan Allah. Orang yang lapar, orang yang dikehendaki Allah. Kalau kita kada memberi makan kepada mereka, sama tidak memberi makan kepada Allah. Nah, jadi sangkut pautnya dengan yang kita baca ini adalah bahwa kita wajib ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap napas kita dan napas selain kita itu pasti ada takdir yang meliputinya. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan segala perbuatan kamu. Itu Al-Quran. Bila mana kita belajar tauhid sifat 20 umpamanya, atau yang lebih tinggi daripada itu, kita mengenal tauhid af'al. Nah, kita mengenal tauhid af'al. Arti tauhid af'al itu apa? Mengesahkan perbuatan-perbuatan. Maksud mengesahkan perbuatan-perbuatan itu apa? Mengitikadkan di dalam hati bahwa tidak ada perbuatan dalam alam semesta ini melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tauhid af'al. Kita wajib mengitikadkan di dalam hati kita bahwa apa-apa yang berbuat pada alam semesta ini itu adalah perbuatan Allah. Kalau kita kada mengitikadkan demikian, kita kada beriman. Nah, kita kada beriman, kita kada tergolong ashabul yamin. Seluruh perbuatan yang kita lihat, kita dengar di alam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tauhid af'al ngarannya. Itu wajib kita mengitikadkan itu di dalam hati. Nah, af'al ini, perbuatan ini asarus sifat, bekas sifat. Perbuatan itu adalah buahnya sifat. Dari sifat timbul af'al. Kita melihat tukang begitu pandai membangun sebuah bangunan, itu af'al tukang pada zahirnya. Nah, kehebatan tukang maulah bangunan itu tentu bekas daripada ilmu yang ada dalam dirinya. Ilmu sifat. Ilmu sifat. Jadi karena adanya sifat ilmu dalam diri si tukang ini, timbullah perbuatan membuat gedung, membuat rumah yang bagus. Nah, jadi af'al itu adalah keluarnya di sifat. Nah, kita kembali bahwa seluruh perbuatan ini adalah perbuatan Allah. Seluruh perbuatan adalah perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu, fi'il Allah itu bekas dari sifat Allah. Bekas dari sifat Allah. Dan sifat Allah itu banyak. Sifat Allah banyak. Tetapi kesimpulan dari banyaknya sifat Allah itu dibagi dua. Ada sifat Allah yang dinamakan Al-Jamal, ada sifat Allah yang dinamakan Al-Jalal. Al-Jamal ini artinya keindahan, keelokan. Seperti apa sifat-sifat yang dalam kelompok Al-Jamal ini? Sifat pengasih, penyayang, pecinta, pemelihara, pemberi, pemaaf, pengampun. Itu sifat-sifat keindahan, keelokan. Yang kedua dinamakan sifat Al-Jalal, sifat kebesaran. Dalam kelompok sifat kebesaran ini, Allah itu maha menyiksa,
Allah itu maha memudaratkan, Allah itu maha menggagahi, Allah itu maha perkasa. Nah, ini kelompok sifat Al-Jalal ngarannya. Jadi seluruh perbuatan-perbuatan yang ada kita lihat ini itu kada lepas daripada antara dua, bisa Al-Jalal, bisa Al-Jamal, bisa keilukan, bisa kebesaran. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita melihat manusia, nah manusia ini orangnya penyayang, pemaaf, tutur katanya lembut, dikawani nyaman, dikawani kada suah membahas. Nah, ini adalah bekas daripada jamal, keindahan Allah. Ada kan kita bisik manusia nangka itu? Pasti ada. Manusia-manusia yang tutur katanya lembut, orangnya pemurah, orangnya penyayang, orangnya kada penyinggungan, orangnya kada pengarasan, orangnya kawa diatur. Ada kada manusia macam itu? Ada. Nah, ini adalah sifat-sifat yang nampak pada orang itu, sifat keilukan Allah. Nah, kalau kita berhadapan dengan sifat keilukan ini, kita dengan mudah ridha kepadanya, senang, dengan mudah ridha kepadanya. Tetapi kita kadang-kadang ada berhadapan dengan perbuatan-perbuatan makhluk Allah yang merupakan sumbernya dari jalal kebesaran Allah. Orangnya kasar, salah sedikit tersinggung, salah sedikit bisa kada memberi, salah sedikit bisa menghantam. Nah, ada kada manusia macam itu? Ada. Kada kawat salah kalau amuk. Nah, ini adalah manusia-manusia yang merupakan perbuatannya itu dari sifat jalal kebesaran Allah. Nah, kita dituntut untuk juga ridha kepada orang seperti ini. Kita dituntut juga untuk ridha dengan orang seperti ini. Jangan hanya ridha kepada yang jamal tadi, nyaman itu. Tapi kita mesti juga ridha kepada yang jalal, karena kedua-duanya adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita diuji tauhid af'al kita. Apakah kita tauhid af'al itu hanya sampai dalam kitab? Apakah tauhid af'al kita hanya sampai utak? Apakah sampai ke hati kita? Bisakah kita ridha kepada orang-orang yang kita berhadapan dengan orang-orang yang bersifat berkelakuan al-jalal? Tutur katanya kadang menyamani, padas. Kadang-kadang bisa memukul, kadang-kadang bisa menyindir, kadang-kadang pokoknya ngalih diatur manusia nih. Nah, ini pun adalah dari sifat Allah Al-Jalal. Nah, kadang-kadang kita marah kepada orang seperti itu, kadang-kadang kita benci kepada orang seperti itu. Nah, di akhirat nanti Allah, kenapa kau benci kepadaku? Kenapa kau marah kepadaku? Nyar kita kan udah marah kepada engkau ya Allah. Ya Tuhan, tuh ada hambaku nang ceribit, kenapa engkau marah kepadanya? Ada hambaku nang keras, kenapa engkau marah kepadanya? Berarti kau marah kepadaku, karena sama-sama dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kita dituntut dengan ridha ini. Falazimaka antarda biqadaihi wa qadarihi wa hakikatur ridha an la ta'tarida 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, kadang-kadang anak kita ini macam-macam. Ada anak yang merupakan percikan daripada jamal Allah, atau perkatanya bagus, hormat lawan kuitannya, maasi apa nang dituduhi, memperhatikan lawan kita, sayang lawan kita. Nah, ini anak adalah percikan daripada keilukan keindahan Allah. Kita ridha dengan anak ini, nyaman ridha, nyaman senangnya. Tapi ada anak nang kada kudu diurus, nang kehendaknya, kehendak kita kada jalan. Dan kita A nya B,
Jadi kita ke pasarnya kada mau. Jadi kita gawi ini, gawi ampunnya nang jadi. Nah ini anak adalah percikan daripada jalal Allah. Apakah kita benci dengan anak ini, marah kepada anak ini, berarti kita marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah disitulah kita dituntut ridha kepada Allah. Jadi ridha kepada Allah jangan separuh-separuh. Ini nang jamalnya aja nang ridha, tapi urusan nang jalalnya di situ kita benci dan murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.